Shalom, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian untuk menuntun perjalanan aktivitas kita dari pagi sampai malam hari. Mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia, kembali kami hadir di hadapan-Mu ya Bapa. Kembali kami merindukan hadirat-Mu ya Tuhan. Tuntun, pimpin, dan berkatilah kami di dalam melakukan aktivitas kami. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar, inilah yang menuntun perjalanan hidup kami dan memelihara kami, merubah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dan setiap langkah-langkah kaki kami, perbuatan tangan dan mulut kami, semuanya hanya untuk memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 59 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menyanyi adalah suatu ungkapan hati seseorang. Bisa dengan senang, sukacita, ataupun sedih. Namun di balik lagu pujian itu tentunya ada suatu pengharapan yang menguatkan. Ayat renungan kita hari ini adalah ungkapan hati Daud yang dirangkai dalam sebuah syair dan pujian. Karena Daud sangat mengetahui besar dan perkasanya Allah dalam menuntun hidupnya. Saudaraku, mengapa Daud berkata, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu? Sebab Daud percaya di saat bangun pagi hari, dia masih diberikan nafas kehidupan, dia masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersyukur atas lawatan Tuhan dalam hidupnya yang membuat dia bersorak-sorai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari Daud dipenuhi dengan pergumulan dan tantangan yang berat. Dikejar-kejar oleh Raja Saul, dihianati oleh anaknya Absalom. Namun Daud tetap tenang dan berhikmat, tidak gegabah dalam bertindak, mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan Allah. Meski situasinya penuh dengan ketegangan, Daud tetap mengundang Tuhan dengan doa dan pujian tentang kekuatan dan kasih setia Allah. Saudaraku, situasi yang dialami oleh Daud bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Untuk itu, kita bisa belajar dari Daud yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia menyerahkan hidupnya, semua persoalannya kepada Allah. Sebab Tuhan Allah yang kita kenal, Tuhan Allah yang kita sembah, itulah, hanya Dialah yang dapat menolong kita. Persoalan yang kita hadapi bisa saja berbeda dengan pengalaman Daud. Namun dalam pengharapan itu yang akan menentukan apakah kepada siapakah kita berharap. Apakah kita berserah kepada Tuhan ataukah kita berserah atau berharap kepada manusia. Saudaraku, dunia tidak dapat menjamin keselamatan ataupun kehidupan yang kekal. Dia sifatnya semu, hanya sementara. Namun masih banyak orang salah menentukan pilihan
dan mengambil keputusan. Tentunya di dalam hidup kita tidak terlepas dari persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan, bahkan sakit, penyakit dapat menyerang ataupun dialami oleh siapa saja. Lalu di manakah kita dapat menemukan rasa aman? Di manakah kita akan benar-benar merasa aman? Alkitab berkata bahwa rasa aman kita tidak terletak pada perlindungan manusia, pada kekuatan manusia, karena kekuatan manusia terbatas. Rasa aman dan damai hanya ada di dalam Tuhan Allah sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Mazmur melalui pengalaman pribadi Daud ini mengingatkan kita agar kita berlindung di dalam Tuhan Allah saja. Mencoba beralih kepada kekuatan dunia adalah kesia-siaan, seperti usaha menjaring angin, karena mungkin bisa saja menyelesaikan masalah kita, namun tidak dengan kebahagiaan kita, tidak dengan rasa aman kita, rasa damai kita. Oleh karena itu saudaraku, membangun relasi yang baik dengan Tuhan seperti yang dilakukan Daud, yang di dalam doanya sewaktu meminta pertolongan, dia memusatkan harapannya kepada Tuhan. Daud tidak segan-segan memuji Tuhan, sebab Daud menikmati pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Ada hubungan karib dalam doa, ada relasi yang akrab dengan Tuhan lewat tindakan yang berwibawa. Dikatakan di Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Inilah kunci kekuatan bagi orang yang berjalan di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak berjanji untuk menjauhkan kita dari kesulitan, dari persoalan, dari ancaman fisik, bahkan dari sakit penyakit. Namun Tuhan berjanji untuk memberikan kepada kita perlindungan dan kita dalam keadaan aman di dalam perlindungan Tuhan. Ia berjanji memberikan kekuatan kepada kita melewati badai dan gelombang hidup kita, memberikan kekuatan di dalam menghadapi baik sakit penyakit sekalipun. Kita tetap percaya bahwa Yesus terus bekerja di dalam hidup kita untuk memulihkan yang sakit, memberikan penghiburan kepada yang berduka, dan memberikan solusi bagi orang-orang yang sedang mengalami persoalan dan masalah. Walau mungkin terasa berat, mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Jangan pernah kita menyerah. Kita terus berpengharapan sampai akhirnya Tuhan mendengarkan doa kita dan menjawab doa-doa kita, sehingga kita menjadi pemenang di dalam Tuhan Allah. Saudaraku, katakan, rasa aman yang sesungguhnya ada di dalam tangan Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dahsyat dan luar biasa bahwa rasa aman kami hanya di dalam Tuhan. Engkaulah kota benteng kami, dan kepadamu lah kami berseru dan bersorak-sorai, menyanyikan pujian Tuhan, sebab Engkau senang dipuji, sebab Engkau Allah yang mau mendengarkan doa dan menjawab setiap doa. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan seluruh umat yang percaya, yang mendengarkannya dan melakukan di dalam hidupnya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa
dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.